Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan sebagai referensi pembelajaran bagi siswa sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi, mahasiswi Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi S1 PGSD tahun 2020. Salam olahraga, jaya! Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi mata kuliah pendidikan jasmani dan olahraga tentang konsep gerak dan keterampilan dasar dalam modifikasi permainan. Konsep gerak dan keterampilan dasar dalam permainan modifikasi. Apa sih gerak dasar itu? Gerak dasar adalah suatu pola gerakan yang mendasari suatu gerakan mulai dari kemampuan gerak yang sederhana hingga kemampuan gerak yang kompleks. Ada beberapa macam pola gerak dasar. Apa saja sih macam-macam gerak dasar itu? Nah, yang pertama ada gerak lokomotor. Apa yang dimaksud gerak lokomotor? Gerak lokomotor adalah gerakan yang ditandai dengan adanya perubahan posisi tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain, atau gerakan yang berpindah dari posisi tertentu ke arah tertentu. Contoh gerak lokomotor seperti berjalan, berlari, melompat, meloncat, dan masih banyak lagi. Berikut contoh gambar gerak lokomotor. Nah, yang kedua ada gerak non-lokomotor. Gerak non-lokomotor adalah aktivitas yang menggerakkan anggota tubuh pada porosnya dan pelaku tidak berpindah tempat. Jadi, gerak non-lokomotor itu seimbang atau stabilitas. Berbeda dengan gerak lokomotor yang berpindah tempat. Kalau gerak non-lokomotor itu tidak berpindah tempat. Contohnya seperti membungkuk, menekuk, mengayunkan tangan atau kaki. Sering kita jumpai gerak non-lokomotor itu terdapat dalam gerakan pemanasan. Nah, yang ketiga ada gerak manipulatif. Apa sih gerak manipulatif? Gerak manipulatif adalah gerakan yang berkaitan dengan pemberian tenaga pada objek dan menarik tenaga dari suatu objek dengan mempergunakan tangan ataupun kaki. Jadi gerak manipulatif sering berkaitan dengan adanya alat yang memadai. Contoh gerak manipulatif yaitu melempar, menangkap, mengambil, memantulkan sebuah benda. Seperti contohnya kita melempar dan menangkap sebuah bola. Perlu diingat ya. Nah, apa sih yang dimaksud permainan modifikasi? Permainan modifikasi adalah perubahan dalam permainan, baik itu teknik, alat, atau peraturan menjadi lebih sederhana sesuai dengan aspek perkembangan anak tanpa menghilangkan karakteristik dari permainan tersebut. Untuk lebih jelasnya, saya akan melakukan tutorial materi tersebut bersama anak-anak saya. Oke! Salam olahraga, Jaya! pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai konsep gerak dan keterampilan dasar. Ada 3 pola gerak dasar. Yang pertama ada gerak lokomotor, yaitu gerak
yang berpindah tempat. Jadi seperti berjalan, berlari, melompat, meloncat. Nah, yang kedua ada gerakan non-lokomotor. Contohnya gerakan non-lokomotor itu tidak berpindah tempat. Kalau lokomotor kan berpindah tempat. Kalau non-lokomotor itu tidak berpindah tempat, statis, jadi diam. Contohnya seperti membungkuk, seperti gerakan-gerakan pemanasan ya. Yang ketiga ada gerak manipulatif, yaitu memberi tenaga pada objek dengan menggunakan tangan ataupun kaki. Contohnya kita memberi tenaga pada sebuah bola. Nah, kita melempar dan ada yang mengambil, itu gerakan manipulatif. Contohnya, sebelum memulai olahraga, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, delapan. Kiri kanan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Terlebih dahulu, nanti kalian ikutin ya.
Setelah kalian tadi melakukan praktek seperti berlari, berjalan, melompat, apa kalian tahu apa itu gerakan apa itu? Ada yang tahu nggak? Oke. Ada 3 pola gerak dasar. Yang pertama ada gerak lokomotor, yaitu gerakan yang ditandai dengan adanya perubahan posisi tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain, atau gerakan berpindah dari posisi tertentu ke arah tertentu. Tadi yang sudah dipraktekkan seperti berlari, berjalan, meloncat dalam permainan engklek tadi, itu termasuk gerakan lokomotor ya, perlu diingat. Nah, yang kedua ada gerakan non-lokomotor atau stabilitas. Jadi gerakan non-lokomotor itu kemampuan untuk mempertahankan suatu keadaan dalam keadaan statis atau seimbang. Tadi kan lokomotor berpindah tempat ya. Kalau berjalan itu kan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau non lokomotor itu yang di tempat gerak tapi yang di tempat. Contohnya kayak tadi. Kayak tadi tuh gerakan yang mengambil bola. Kan membungkuk kan mengambil bola. Nah, itu termasuk gerakan non lokomotor. Ada juga contoh lain gerakan non lokomotor itu seperti gerakan pemanasan sebelum berolahraga kan, ada memutar, memutar, menggelengkan kepala, mengayunkan kaki, termasuk gerakan non-lokomotor, tidak berpindah tempat walaupun bergerak tapi tidak berpindah tempat. Dan yang ketiga ada gerakan manipulatif, yaitu gerakan yang berkaitan dengan pemberian tenaga pada objek dan menarik tenaga dari suatu objek dengan mempergunakan tangan atau kaki. Contoh gerak manipulatif itu seperti tadi yang terakhir kita contohkan, yaitu seperti melempar sebuah bola. Nah, kita kan permainan gerak dasar ya, yang dalam permainan yang modifikasi itu adalah perubahan dalam permainan, baik itu teknik, alat, atau peraturan menjadi lebih sederhana sesuai dengan aspek perkembangan anak tanpa menghilangkan karakteristik dari permainan tersebut. Jadi, modifikasi itu memudahkan kita dalam melakukan kegiatan atau terutama olahraga ya. Jadi, menggunakan alat-alat sederhana seperti ini kan, ini terbuat dari koran yang dibungkus menjadi bola kan. Nah, itu udah, ini alat termasuk alat-alat sederhana nih. Kamu menangkap. Oke, tembak tadi. Itu termasuk gerakan manipulatif.
berjalan, berlari, meloncat, melompat itu gerakan lokomotor karena berpindah tempat. Nah, kalau non lokomotor itu ya seperti tadi membungkuk, terus memutar, badan kita memutar, hanya badan doang, hanya kita, yang bergerak hanya badan, jadi posisi tetap di situ. Non lokomotor. Kalau manipulatif kayak melempar bola tadi. Nah, ada yang tanyakan? Sudah, makasih telah mengikuti pelajaran kali ini. Semoga apa yang kita tadi lakukan dapat memberi manfaat untuk kita semua. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Amin. Salam olahraga jaya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe videonya ya, karena like dari kalian sangat berarti bagi saya. Terima kasih. Dadah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga memberi manfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker, selalu jaga jarak, dan hindari kerumunan. Salam olahraga jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini dapat menjadi referensi pembelajaran untuk para pengajar, khususnya siswa-siswi sekolah dasar. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan, karena manusia tidak lepas dari kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.